Nah, udara yang tercemar itu sebabnya bisa macam-macam, disebabkan oleh macam-macam. Tapi biasanya itu polusi itu disebabkan oleh zat-zat polutan. Sadar tidak sadar, setiap harinya kita melakukan kegiatan secara terus-menerus tanpa henti. Tentu hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita di luar ruangan. Hal ini menyebabkan kita mau tidak mau harus menghirup udara bebas yang sayangnya sudah tercemar. Mau bagaimana lagi, kita harus bernafas dengan udara meski polusi masih menjadi kendala. Akibatnya mungkin tidak terasa secara instan, namun mau sampai kapan kita bisa bertahan? Sebagai salah satu pusat keramaian terbesar di Banten, Kota Tangerang Selatan menduduki peringkat polusi yang parah dan bisa dikatakan sangat berbahaya. Kota Tangerang Selatan yang dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada tahun 2020 tidak lepas dari bahaya polusi yang terus menghantui. Belum lagi dengan statusnya sebagai salah satu jalan yang terhubung ke berbagai kawasan penting, membuatnya ramai oleh hilir mudik pendatang yang keluar masuk setiap harinya. Hal ini membuat tingkat polusi udara di Kota Tangerang Selatan berada di titik tinggi setiap tahunnya. Grafik berikut menunjukkan tingkat keterukan udara di Tangerang Selatan yang bahkan mengalahkan ibu kota akhir-akhir ini. Kabut polusi yang melayang di Tangerang Selatan bukannya tidak disadari oleh masyarakat. Bahkan melalui hasil survei, kebanyakan responden sepakat bahwa polusi udara menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi. Menurut Bapak Karsono, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan DLH Kota Tangerang Selatan, memaparkan bahwa udara di kotanya kadangkala tidak menentu. Ya, kalau menurut saya kondisinya fluktuatif ya. Artinya dari alat yang kita punya dari Kementerian Lingkungan Hidup itu yang diletakkan kebetulan adanya di Taman Kesehatan di belakang samping Taman Center itu. Ya, itu berdasarkan kumulatif rata-rata harian itu. Cuman di lapangannya sendiri di alatnya itu memantaunya itu permanen itu berubah sebenarnya. Berubah, bagus, sedang, baik, kadang-kadang fluktuasinya tinggi itu naik di atas 100. Nah, itu tergantung juga akumulasi sirkulasi udara di Tangerang Selatan. Termasuk beberapa waktu lalu juga diberitakan katanya wilayah Ciputat udara terburuk di Asia Tenggara. Terus juga memang situasinya sebenarnya bukan saja di Tangsel. Tangsel kalau melihat pencemaran udara ada pabrik di mana yang pakai bahan batu bara. Saya pikir nggak adil lah buat Tangsel di kondisi seperti itu. Keadaan ini tidak terlepas dari banyak faktor-faktor lapangan yang menjadi sumber polusi udara di Kota Tangerang Selatan yang membuat kualitas udara kian tidak menentu. Akibatnya, sektor-sektor kehidupan seperti sektor ekonomi dan pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Menurut saya polusi itu sudah menjadi isu global ya, dan polusi merupakan salah satu isu yang cukup mendapat perhatian ya, karena memang polusi udara ini memberikan dampak-dampak yang cukup signifikan di berbagai lini kehidupan ya. Misalnya di sektor ekonomi. Dari polusi udara itu kepada tingkat kemampuan pekerja untuk mampu bekerja secara lebih produktif dengan berkendaraan, lalu kemudian mereka terpapar kepada udara yang mengalami polusi ya, maka kemudian mereka mengganggu kesehatan ya, bisa tadi ispa, batuk-batuk, demam, flu dan sebagainya, dan itu akhirnya juga berdampak kepada produktivitasnya. Seharusnya dia bisa bekerja tanpa izin, tapi karena udara yang tercemar akhirnya mereka sakit dan harus izin dari pekerjaannya, dan itu tentu saja juga mengurangi produktivitas tidak hanya si pekerja tapi juga perusahaan yang di mana si pekerja tersebut bekerja. Itu. Nah, kemudian juga
di level meso ya, misalnya di perusahaan-perusahaan dengan polusi tentu saja akan merasakan juga dampak bagaimana misalnya tadi penurunan produktivitas dari si pekerja, tingkat izin ataupun sakit dari pekerja, maka produktivitas dan kinerja perusahaan juga akan mengalami penurunan. Nah, kemudian juga tentu saja ada bahasanya itu semacam side effect ya yang harus dibayar, terutama untuk masalah biaya lingkungan dari udara yang tercemar ya. Dalam artian ketika ada udara tercemar, kemudian juga nanti pemerintah akan misalnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk mengurangi tingkat emisi tersebut, maka kemudian akan berdampak juga ya, misalnya dengan tingginya bayaran yang harus dibayar oleh perusahaan ketika ada upaya-upaya pemerintah untuk memberikan semacam reward and punishment kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi bagi pencemaran udara dari perekonomian, karena perusahaan tersebut ketika dikenakan sanksi maka kemudian dia juga harus banyak mengeluarkan kos-kos ya untuk membayar sanksi dan sebagainya. Kemudian tentu saja secara pendidikan ya, pendidikan kita tahu jenjangnya itu dari sejak PAUD ya, pendidikan anak usia dini, kemudian juga dari sejak TK ya, SD atau ibtidaiyah, MTS atau SMP, SMA, SMK ataupun aliyah sampai ke perguruan tinggi dan juga perguruan tinggi S1, S2, S3 dan seterusnya, itu juga to some extent sivitas akademika dari baik itu pendidiknya maupun siswa maupun mahasiswanya, dosennya ataupun tenaga pendidikan dan semua yang terlibat di dalam komunitas pendidikan, lembaga pendidikan tersebut juga akan terdampak karena mereka kan harus melakukan mobilisasi ya, mobilitas dari rumah ke kampus ya, seandainya pun kos juga tetap dari tempat kos ke kampus ya, ketika terpapar kepada udara yang tercemar ya tadi akan berpengaruh juga kepada kesehatan dan stamina mereka gitu. Seharusnya mereka produktif tapi kemudian terjeda karena misalnya beberapa waktu dia mengalami sakit karena ya tadi terpapar kepada udara yang tercemar tersebut. Tapi sayangnya, tak banyak dari masyarakat yang benar-benar tahu tentang dampak dari polusi udara yang mereka hirup setiap harinya. Untuk itu, kami mendatangi salah seorang dokter rumah sakit Hermina, Ibu Sri Mulyani, dan berjumpa di kediamannya untuk menanyakan tentang dampak polusi udara bagi kesehatan. Oke, sebenarnya kalau polusi udara itu kan secara definisi itu merupakan udara yang tercemar gitu ya. Nah, udara yang tercemar itu sebabnya bisa macam-macam, disebabkan oleh macam-macam. Tapi biasanya polusi itu disebabkan oleh zat-zat polutan. Nah, zat-zat polutan itu contohnya karbon oksida, kemudian hidroksida, kemudian karbon dioksida, terus ada lagi sulfat gitu ya. Nah, itu sebetulnya di udara mereka ada batas ambangnya gitu, karena kan sebenarnya udara itu kan terdiri dari zat-zat yang memang memiliki batas ambang. Nah, kalau misalkan batas ambangnya lebih, itu menyebabkan tuh dampak negatif. Jadi contohnya misalkan penyakit gitu ya dan segala macamnya. Dampak yang paling kelihatan itu sebenarnya adalah di kesehatan itu bisa menyebabkan dia infeksi saluran pernapasan atas gitu ya. Nah, infeksi saluran pernapasan atas itu bisa contohnya nih misalkan asma, terus dia batuk, pilek karena udaranya nggak bagus, jadi menyebabkan paru-paru kita itu bekerja itu lebih cepat gitu ya, lebih berat dibandingkan yang lainnya. Bisa juga menyebabkan kanker paru-paru sebetulnya. Sedangkan sehari-harinya kita beraktivitas terus-menerus tanpa henti, sehingga polusi udara seolah adalah sahabat yang terus menemani. Salah satu jalan jangka pendeknya kita mengevaluasi berdasarkan uji emisi tadi. Yang keduanya yang melakukan penghijauan dalam rangka mereduksi ya karbon menjadi oksigen seperti itu. Itu juga dilakukan penghijauan khususnya bidang konservasi, bidang pertamanan. Kita kan ada satu bidang yang menangani pertamanan. Nah, kemudian juga di dalam rapat-rapat BKPRD ataupun pembahasan terkait dengan
adanya perumahan baru, kita melakukan juga arahan untuk menyediakan fasum yang di dalamnya ada ruang terbuka hijaunya, taman, dan kemudian itu kita masih jauh dari cukup untuk luasan RTH, makanya disarankan ke depan itu khususnya gedung-gedung tinggi itu menganut sistem green building, udara panas, kemudian tadi gas efek rumah kaca dan sebagainya. Yang pertama adalah mulai dari rumah dulu. Untuk mengurangi polusi udara, sebenarnya kalau di rumah itu banyak ventilasi gitu ya. Karena apa? Ventilasi itu kalau di rumah dengan ventilasi yang banyak, jadi pertukaran udara di dalam itu namanya air change per hour gitu ya. Jadi pertukaran tiap jam udara bebas dengan udara di dalam itu lebih cepat. Jadi ventilasi di rumah tuh lebih banyak. Kemudian kena paparan sinar matahari gitu ya. Terus yang berikutnya adalah sebenarnya yang paling bagus adalah pada saat kita keluar rumah tuh pakai masker gitu. Nah, sekarang itu kan baik mau di Jakarta maupun di Tangerang Selatan, itu kan setiap pasti ada di tempat-tempat di titik-titik tertentu di pusat kota gitu ya, atau di pusat perdagangan tuh biasanya ditulis tuh kualitas udara saat ini berapa, nilai CO karbon oksidanya berapa, karbon dioksidanya berapa, hidrokarbonnya berapa gitu. Nah biasanya ada alertnya. Jadi kalau merah berarti itu dia lagi tinggi. Itu disebabkan sebenarnya satu dari efek kebakaran hutan, yang kedua mungkin dari hal lainnya. Hal lainnya adalah misalkan contohnya kendaraan bermotor tuh. Jadi knalpot itu tuh tinggi, sulfat tinggi ininya. Jadi polutannya tuh tinggi. Nah, jadi sehingga pemerintah tuh juga menentukan membuat suatu kebijakan kan gitu, bahwa harus seperti apa. Nah, jadi yang paling penting perlindungannya itu yang pertama dari kita sendiri adalah kalau kita keluar lebih bagus pakai masker. Terutama untuk daerah yang misalkan memang dia beresiko tinggi. Misalkan di situ dekat pabrik yang istilahnya produksi asapnya atau apa tuh tinggi. Tuh biasanya kalau kita bisa lihat tuh kalau di pabrik-pabrik tuh yang dia ada kayak cerobong asap. Oh, iya. Nah, itu dia setiap pagi tuh ngeluarin ininya gitu. Nah, itu boleh dia pakai masker gitu ya. Terus kedua, ventilasi rumah dipastikan. Ketiga, ya dia harus fresh air dengan lewat sinar matahari. Terus yang berikutnya apa lagi? Ya kita menjaga kondisi tubuh kita itu agar sehat, yaitu satu olahraga selain dari itu ya. Olahraga, terus asupan makanan yang cukup gitu. Kalau untuk mencegah polusi ya, cara yang paling mudah dari kita sendiri ya, kurangi kendaraan bermotor. Jadi kita kalau misalkan punya motor dan jarak ke kampus itu masih bisa menggunakan umum, gunain umum. Karena walaupun dampaknya kecil, tapi setidaknya kita sudah masuk ke dalam mencoba mengurangi polusi. Nah, kalau misalkan kita memang mau menjadi lebih besar lagi, masuk organisasi yang membahas audiensi dengan para petinggi, itu. Dan akhirnya kalau bisa masuk ke organisasi masyarakat yang tujuannya menyuluhkan kepada masyarakat tentang bagaimana sih pentingnya polusi. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa gunakanlah informasi dan apa yang disediakan oleh kampus untuk membuat gerakan di luar masyarakat. Lalu, bagaimana tindakan kita dalam melawan polusi udara tersebut? Hal ini tentu tak terlepas dari tindakan-tindakan sederhana yang dapat kita lakukan sehari-harinya, seperti menggunakan kendaraan umum, tidak memicu asap pembakaran, dan senantiasa menjalankan gaya hidup sehat demi udara yang lebih baik lagi.